Oke teman-teman, kali ini kita ada project repaint tangki motor RE King. Dan yang punya motor mintanya stikernya ini dibuat rata ataupun dibuat halus. Katanya sih biar seperti airbrush. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke teman-teman, project kita kali ini yaitu repaint tangki motor RE King. Untuk tangkinya ini sudah selesai dicat dasar atau cat epoksi, dan juga sudah saya pasang stikernya. Jadi untuk stikernya ini saya pasang di atas cat epoksinya. Kemudian untuk proses yang berikutnya, stikernya ini kita tutupi menggunakan isolasi kertas. Hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita tutupi menggunakan isolasi kertas. Jika sudah selesai kita tutupi, kemudian untuk proses yang berikutnya tinggal kita semprotkan warna intinya. Untuk warna intinya di sini saya menggunakan warna Jupiter Blue, produk dari Nikon. Untuk perbandingan catnya ini seperti biasa ya teman-teman, perbandingannya 1:2, cat 1 dan untuk thinnernya 2. Misalkan untuk catnya 1 gelas dan untuk thinnernya 2 gelas. Tetapi jika perbandingan 1:2 teman-teman masih ngerasa agak kental, untuk thinnernya bisa ditambahin dikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan. Dan sebaliknya jika ngerasa terlalu encer, untuk thinnernya bisa dikurangi sedikit demi sedikit sesuai dengan yang diinginkan. Setelah selesai diaplikasikan, sebelum disemprotkan pada medianya wajib didasari menggunakan warna silver terlebih dahulu ya teman-teman, karena ini catnya warna biru metalik. Jadi untuk dasarannya menggunakan warna silver. Oke, jika catnya tadi sudah selesai diaplikasikan, kemudian lanjut disemprotkan pada medianya. Untuk penyemprotan yang pertama yaitu kita semprotkan warna silvernya terlebih dahulu. Untuk penyemprotan warna silvernya cukup disemprotkan satu lapis saja, yang penting merata menyeluruh ke semua bidang. Jika proses pengecatan warna silvernya ini sudah cukup merata, kemudian kita diamkan terlebih dahulu. Untuk jeda waktunya kurang lebihnya sekitar 15-20 menitan. Setelah itu baru kita lanjutkan proses penyemprotan warna intinya ataupun warna Jupiter Blue-nya. Untuk warna Jupiter Blue-nya ini akan kita semprotkan sebanyak 2 lapis. Untuk lapisan yang pertama disemprotkan secara tipis-tipis terlebih dahulu, diratakan sampai merata. Jika dirasa sudah cukup merata, nanti kita diamkan terlebih dahulu. Untuk jeda waktunya kurang lebihnya sekitar 15 menitan, sudah cukup. Kemudian baru lanjut kita semprotkan untuk lapisan yang kedua. Untuk cara ini lebih bagus daripada disemprotkan satu kali langsung tebal. Jika proses pengecatan warna birunya ini sudah selesai, kemudian kita diamkan sampai kering sentuh. Jika dirasa sudah kering sentuh, kemudian penutupnya ataupun isolasi kertas yang menutupi stikernya kita buka. Jika isolasinya ini sudah selesai kita buka, kemudian lanjut kita keringkan sampai catnya ini dipastikan benar-benar sudah kering. Karena jika catnya ini belum terlalu kering, jika dipaksa dilakukan proses pengekliran, maka untuk hasil clear coatnya kurang maksimal ya teman-teman. Terkadang clear coatnya bisa ngedrop, jadi hasil glowingnya tidak bisa maksimal. Untuk proses pengeklirannya, di sini saya menggunakan clear coat MS 4100, produk dari Nikon. Untuk perbandingan clear coat ini 4:1 ya teman-teman. Untuk clear coat 4 dan hardenernya 1. Dan untuk pengencer ataupun thinner nanti cukup kita tambahkan kurang lebihnya sekitar 10-20%.
Dan untuk thinnernya sendiri diusahakan menggunakan thinner PU ya teman-teman, jangan menggunakan thinner biasa supaya hasilnya bisa benar-benar maksimal. Jika clear coat-nya ini sudah selesai kita aplikasikan, kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya. Dan karena yang punya motor mintanya stikernya ini halus ataupun rata, tidak timbul jika diraba, maka untuk proses pengaklirannya ini harus benar-benar tebal ya teman-teman. Dan untuk trik pengaklirannya, ini pengakliran di lapisan yang pertama difokuskan ataupun diutamakan di bagian sambungan stikernya ya teman-teman, sambungan antara stiker dengan medianya. Untuk pengakliran di bagian ini kita semprotkan sebanyak 2 kali ataupun 2 lapis ya teman-teman, dan setiap lapisnya tetap diberi jeda kurang lebihnya sekitar 15 menit. Setelah 2 kali pengakliran di bagian sambung-sambungannya, kemudian lanjut kita clear full menyeluruh ke semua bidang. Setelah selesai dilakukan proses pengaklirannya, kemudian didiamkan kurang lebihnya sekitar 1 hari. Untuk clear coat Nikon sudah kering ya teman-teman, sudah siap untuk diamplas. Untuk amplasnya di sini saya menggunakan amplas ukuran 800. Tujuan ataupun fungsi proses pengamplasan di tahap ini yaitu untuk menghaluskan stikernya supaya tidak timbul lagi, dan juga untuk menghaluskan kulit jeruk permukaan pada medianya. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, setelah selesai kita lakukan proses pengamplasannya. Dan untuk motifnya di bagian stikernya ini sudah halus, tidak timbul lagi jika kita raba seperti ini. Kemudian untuk proses yang berikutnya kita lakukan proses finishing ataupun proses pengakliran yang terakhir. Dan untuk clear coat-nya masih menggunakan clear coat yang sama ya teman-teman, masih menggunakan clear coat Nikon MS4100, dan untuk aplikasi perbandingannya masih menggunakan perbandingan yang sama. Untuk proses finishingnya ini akan saya semprotkan sebanyak 2 lapis saja ya teman-teman. Untuk penyemprotannya di lapisan yang pertama disemprotkan secara tipis-tipis terlebih dahulu, diratakan sampai merata. Jika dipastikan sudah cukup merata, kemudian didiamkan kurang lebihnya sekitar 15-20 menitan. Setelah itu baru lanjut kita lakukan proses pengakliran di lapisan yang kedua. Setelah pengakliran di lapisan yang pertama sudah kita diamkan kurang lebihnya sekitar 15-20 menitan, kemudian lanjut kita lakukan proses pengakliran di lapisan yang kedua. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengakliran, untuk hasilnya sangat klimis ya teman-teman, meskipun hanya menggunakan clear coat yang harganya ekonomis. Dan untuk motifnya, meskipun ini hanya menggunakan stiker KW, tetapi untuk hasilnya seperti rasa airbrush ya teman-teman, karena motifnya ini ataupun stikernya ini benar-benar halus seperti hasil pengecatan airbrush.
Oke, buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini, saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.